Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka sholatlah dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dia akan terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Kautsar ayat 3. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Yang setelah itu kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada ibadah-ibadah yang bergensi dan spektakuler. Ternyata ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah itu keberhasilannya sangat ditentukan oleh keberhasilan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ternyata capaian kinerja di bulan Ramadan itu menjadi modal untuk mencapai keberhasilan di bulan Dzulhijjah. Ibadahnya sangat berkaitan. Hadirin kaum muslimin, Ramadan itu bagikan suatu proses untuk menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Kalau sekiranya kita ingin beras menjadi nasi, itu ada tempat. Kalau dulunya serius, sekarang bisa menjijir dan lain-lain sebagainya. Nah, beras yang dimasukkan dicampur dengan air, diletakkan dalam waktu yang lama, dalam waktu yang cukup, dengan api yang cukup, lalu pada akhirnya dia akan menjadi nasi. Ramadan juga begitu. Yang dimasukkan ke dalam proses Ramadan adalah bahan bakunya orang beriman. Lalu diproses dengan waktu yang cukup, dengan adonan yang cukup, keluarnya nanti orang beriman menjadi orang bertakwa. Sehingga iman dan takwa, orang beriman
beriman belum tentu bertakwa. Orang bertakwa pasti beriman. Ada 11 capaian melalui Ramadan itu. Salah satunya capaian adalah membentuk insan-insan yang bertakwa. Kapan dia bisa jadi takwa? Kalau dia masuk Ramadan dengan modal iman. Tapi kalau iman tidak bermodalkan iman, walaupun dia masuk Ramadan, tetapi dia tidak akan jadi takwa. Nah, anggap kita mendapatkan ketakwaan itu selesai Ramadan. Lalu untuk apa ketakwaan itu? Banyak gunanya. Salah satunya adalah untuk modal melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah. Apa saja di bulan Zulhijjah itu? Yang pertama, di bulan Zulhijjah kita melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, melaksanakan ibadah puasa. Dan yang keempat, melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Setidaknya ada 4 macam itu. Keempat-empatnya modalnya adalah ketakwaan. Yang pertama adalah kurban. Bukankah yang pertama kali yang melaksanakan kurban itu putra Adam? 2 orang putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Yang si Habil profesinya sebagai peternak, sedangkan Qabil profesinya sebagai petani. Lalu tiba saatnya untuk berkorban. Diletakkan kepada di sebuah bukit. Oleh Habil diletakkan korban, dicarilah binatangnya yang paling bagus. Oleh si Qabil juga melaksanakan ibadah korban, dicarilah hasil tanaman, diletakkan di bukit itu. Ternyata ujungnya yang diterima oleh Allah adalah ibadah korbannya Habil. Di ujung ayat itu dijelaskan, sesungguhnya Allah menerima korban orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, bukankah sudah ada di antara kita yang mendaftar menjadi peserta korban? Ada yang nanti akan menjadi penitia korban dan lain sebagainya. Maka sangat diperlukan untuk berkorban itu modal takwa. Oleh karenanya, ketakwaan yang kita capai di bulan Ramadan, pelihara baik-baik, simpan baik-baik, dan itu akan dipergunakan untuk melaksanakan ibadah kurban. Sehingga nanti kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, ternyata takwa itu dipergunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah Allah berbicara tentang masalah haji, lalu di ujung ayatnya Allah menjelaskan, wa tazawwadu, maka berbekallah kamu. Fa inna khairuz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Artinya, kamu akan pergi melaksanakan haji, perlu bermodalkan uang iya, perlu bermodalkan kesehatan iya, perlu bermodalkan pakaian iya, tapi yang tidak kalah penting adalah bermodalkan ketakwaan. Oleh karenanya, orang yang mau berangkat haji dicek uangnya cukup apa tidak, dicek kesehatannya memadai apa tidak, dicek pakaiannya memadai apa tidak. Tapi adakah orang mau berangkat haji dicek pula ketakwaannya mencukupi apa tidak? Kenapa demikian? Dalam suatu kisah disampaikan, ada seorang ulama besar yang bernama Al-Mubarak. Setelah dia melaksanakan ibadah haji kembali ke kampungnya, waktu tidur-tiduran di sebuah masjid, lalu dia bermimpi. Dan dalam mimpinya itu turun 2 malaikat dan bercakap-cakap di dekatnya. Apa percakapan 2 malaikat itu? Yang satu bertanya kepada yang lain, berapa banyak orang melaksanakan haji di tahun ini? Kata malaikat yang satu, dijawabnya, sekitar 600.000 orang. Ini zaman dulu. Kalau sekarang lebih dari 2 juta. Hadirin kaum muslimin, lalu ditanya, bagaimana hasil dari haji orang tahun ini? Apakah banyak yang mabrur? Oh tidak.
yang mabrur itu sedikit. Sedikit dari sebanyak yang haji itu sedikit cuma. Lalu ditanya, siapa yang paling mabrur hajinya? Ditanya. Yang paling mabrur hajinya adalah bernama Ali Al-Muwafiq. Tinggalnya di Damaskus. Tapi dia tidak jadi. Tapi justru hajinya lah yang paling mabrur di tahun itu. Padahal dia tidak jadi berangkat. Begitu terbangun Mubarak ini, dia berkeringat karena dia juga melaksanakan haji tahun itu. Dalam mimpinya itu sedikit orang yang mabrur hajinya, tapi justru yang paling mabrur orang yang tidak jadi berangkat haji di tahun itu. Karena percakapannya jelas di dalam mimpi itu terdengar oleh Al-Mubarak alamatnya, namanya, pekerjaannya itu. Dia cari ke Damaskus itu. Namanya si Ali, pekerjaannya tukang sol sepatu. Dicarinya ke sana penasaran. Lalu setelah bertemu ditanya, Bapak yang bernama Pak tukang sol sepatu? Iya. Bapak ada rencana tahun ini kemarin untuk pergi melaksanakan ibadah haji? Iya. Jadi Bapak berangkat? Tidak. Oh, inilah orangnya. Lalu dia tanya, apa kehebatan Bapak, keunggulan ibadah Bapak? Tidak ada. Saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang unggul dari saya. Tetapi dalam mimpi saya justru Bapak yang hajinya paling mabrur di tahun ini. Ya mana saya tahu dia tidak pergi haji. Hadirin kaum muslimin, setelah dikorek terus menerus, ternyata Bapak ini waktu dia beberapa bulan menjelang berangkat haji, istrinya mencium bau yang sangat sedap, bau makanan yang sangat sedap yang datang dari rumah tetangga. Lalu karena demikian sedapnya, istrinya ini seorang yang hamil. Lalu dia minta kepada suaminya minta makanan itu sedikit ke rumah tetangga itu. Nah, diupayakan oleh suaminya. Dia telusuri dari mana sumbernya bau itu. Ternyata dari sebuah tubuh kecil. Yang didapati seorang ibu yang sudah tua dengan 6 orang anak. Hadirin kaum muslimin. Lalu setelah mengucapkan salam masuk ke dalamnya, disampaikanlah hasratnya bahwa istrinya minta masakan yang sedang dimasak, yang baunya luar biasa, harumnya tercium. Hadirin kaum muslimin, apa jawab ibu itu? Makanan ini halal untuk kami, tapi haram untuk Bapak. Tercengang Al-Mubarak. Kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Tidak ada pembagian-pembagiannya itu. Kenapa? Ini halal, ini haram. Dijawab oleh ibu itu, iya. Saya seorang janda dengan 6 orang anak yang sudah 5 hari tidak makan. Dan begitu saya keluar rumah pagi tadi, saya temukan bangkai di belakang rumah. Nah, bangkai inilah yang saya masak. Untuk saya dan anak saya ini halal. Tapi untuk Bapak haram hukumnya. Bukankah ini darurat? Bukankah ini untuk bertarung dengan nyawa? Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mendengar itu Bapak Al-Mubarak tadi, Ali tadi, dia kembali ke rumahnya. Sedangkan uang tidak ada yang lain. Uang yang ada hanya bekal untuk pergi haji. Yang lain tidak ada. Maka dia ambil uang itu, diberikannya kepada ibu sebahagian, yang ibu janda tadi dengan 6 orang anak. Ini sebagian dari uang saya. Belikan beras untuk beberapa bulan ke depan. Belikan untuk sambal beberapa ke depan. Belikan keperluan-keperluan yang mendesak untuk beberapa bulan ke depan. Sebahagian dari uang untuk berangkat haji dia perlu. Kan dengan harapan nanti ada tambahnya sehingga ketika dia pergi uangnya cukup kembali. Hadirin kaum muslimin, ternyata seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ternyata waktu musim haji datang, tapi uangnya tidak mencukupi untuk berangkat.
lalu dia tidak jadi berangkat haji waktu itu. Tapi uangnya sudah dipergunakan untuk membantu orang menyelamatkan nyawa 7 orang. Hadirin kaum muslimin, bukankah ini adalah ciri dari orang yang bertakwa? Dari 17 ciri, salah satunya orang yang bertakwa itu adalah berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu itu kan waktu sempit, uang tidak ada, yang ada hanya untuk berangkat haji. Sementara ibu dengan 6 orang anak sudah bertarung dengan kelaparan, sudah menjerit, yang akan dimasak tidak ada, uang untuk membeli tidak ada, maka dia ambil sebagian uang untuk berangkat haji menyelamatkan 7 orang ini. Hadirin, ternyata dibalasi oleh Allah dengan ganjaran pahala yang luar biasa. Justru hajinya lah yang paling mabrur di waktu itu. Kenapa? Satu saja dari sifat takwa yang dia amalkan, yaitu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa pentingnya modal takwa untuk berangkat haji itu. Bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita, buatkan contohnya itu. Kalau sekiranya kita makan rame-rame, ternyata orang sudah mengambil nasi dan sambal, lalu kita kemudian diambil pula tapi tidak cukup sepiring untuk kita, cukup sepiring. Sementara datang pula 2 orang lagi, datang lagi 2 orang, dia pun tidak dapat makan. Hadirin, kita dapat, tapi untuk kita saja tidak cukup. Ini ada 2 orang lagi, lalu di saat itu kita makan sendiri, kita berbagi dengan yang 2 orang tadi, atau dicarikan jalan-jalan lain. Disitulah nanti kita itu adanya ciri takwa itu atau tidak. Nah, kalau di saat itu kita berbagi, caranya entah bagaimana. Mungkin nanti yang tidak cukup itu dibagi bertiga. Mungkin diupayakan pula bagaimana supaya saudara kita ini bisa makan, kita pun makan, dan lain sebagainya. Atau diupayakan dengan upaya-upaya lain, dan teman-teman makan. Nah, itulah ketakwaan. Salah satu, berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bisa kita berikan contoh yang lebih konkret lagi. Hadirin kaum muslimin, misalnya terjadi gempa, lalu rumah kita rusak, tapi tidak rusak berat, rusak ringan. Lalu kita dikasih uang bantuan 10 juta. Lalu di depan di kiri rumah kita ada pula orang yang rumahnya rusak, berat rusaknya daripada kita, tapi dia tidak mendapat apa-apa sedikit. Kita dapat 10 juta. Nah, di saat itu berbagi ke kita dengan tetangga kita yang tidak dapat, atau kita libat saja sendiri yang sudah oleh kita, atau kita carikan jalan lain supaya tetangga kita yang lebih parah dari kita dia dapat, atau bagaimana? Nah, disitulah takwa itu sangat menentukan. Dia tidak mau memenang sendiri, dan dia prihatin, dan dia akan mengorbankan sebahagian dari yang dia miliki, dan dia akan turun tangan untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Hadirin kaum muslimin, 17 dari ciri takwa itu, salah satunya adalah berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Keadaan-keadaan itu akan sering datang kepada kita dalam bentuk apapun dan dimanapun. Allah sudah menunjuk kita. Ada apa tidak takwa itu di diri kita? Maka di bulan Ramadan kita diajarkan berbagi, mengundang orang berbuka, membayar zakat, membantu anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, setelah berlalu Ramadan itu, di tengah-tengah kehidupan ini kita akan sering berjumpa dengan hal-hal yang seperti itu. Di saat itu masih maukah kita mengulurkan tangan untuk membantunya? Masih bermurah hatikah kita untuk menolongnya? Itulah ketakwaan. Dan ketakwaan itu modal untuk berkorban, modal untuk bertakwa, untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Boleh jadi di sana kita ada orang yang perlu kita bantu, ada orang yang perlu kita urus dan lain sebagainya. Mau kita apa tidak untuk menolongnya?
Bukankah di antara kita ada yang sudah ditentukan berangkat tahun ini untuk naik haji? Atau di tahun depan sana keluarga kita ada yang ditentukan berangkat di tahun ini? Ini kita sarankan modal takwa untuk berangkat haji. Hadirin kaum muslimin, untuk apa lagi takwa itu? Ternyata takwa itu untuk puasa, setidaknya puasa Arafah. Kalau di bulan Ramadan 10 malam terakhir ada saat-saat yang sangat mustajabah, saat yang nilainya lebih khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 malam yang disebut dengan malam qadar. Tapi di bulan Dzulhijjah 10 terakhir di awal ada satu saat yang sangat mustajabah. Punya siang, yaitu dia hari Arafah. Yang orang dilaksanakan ibadah haji, dia melaksanakan wukuf di Arafah. Sedangkan kita yang tidak ikut mengiringi dengan puasa Arafah. Itu saat-saat yang mustajabah. Sebetulnya orang yang sedang wukuf di Arafah, dia merenung, melihat betapa nikmat Allah banyak kepada dirinya, dan dia melihat betapa dosa yang diperbuat selama ini. Dia merenung nikmat untuk disyukuri, dosa-dosa untuk akan ampun kepada Allah. Sebetulnya kita pun bisa bersimpuh dengan puasa Arafah dimanapun kita berada. Kenapa? Karena apa bedanya di sana dan di sini? Orang-orang yang sudah tinggi makrifatnya tidak ada bedanya di sana dan di sini. Tidak ada bedanya waktu ini dan waktu itu. Berbedanya ini dan waktu itu dalam bentuk latihan. Sehingga bulan Ramadan lebih utama dari bulan lain dalam bentuk latihan. Supaya di bulan Ramadan kita betul-betul. Di waktu wukuf itu luar biasa pahalanya. Itu waktu latihan. Tapi sebetulnya pada akhirnya orang yang paling tinggilah sama waktunya, sudah sama tempatnya. Kenapa demikian? Karena masih ada orang yang di dalam dirinya berbeda. Kalau berbeda itu dalam bentuk latihan. Contoh, ya kalau di bulan Ramadan setiap 5 waktu dia ke masjid, dia baca Quran, dia berzikir, dia bantu ini Ramadan. Di luar Ramadan dia sudah tidak mau melaksanakan itu lagi. Dia sudah berbeda Ramadan tinggi, sedangkan yang lain ini tidak. Di dalam pelaksanaan haji misalnya atau umroh, di waktu umroh menangis dia di depan Ka'bah, menangis dia di depan Hajar Aswad, luar biasa isak tangisnya di sana. Jangan-jangan dia menangis karena bertemu Ka'bah, bukan karena bertemu Allah. Jangan-jangan dia menangis karena bertemu Hajar Aswad, bukan karena bertemu Allah. Kenapa demikian? Di sana keluar air matanya, menangis dia di depan Ka'bah. Iya, karena di situ ada Ka'bah. Tapi ini kan tidak ada Ka'bah. Tapi kalau dia menangis karena Allah, bertemu Allah dia di sana, di sini juga ada Allah. Nah, itu yang sudah sama baginya di sana dan di sini. Lalu apa bedanya di sana dan di sini? Nah, ini sudah tingkat tinggi makrifatnya. Artinya apa? Dia tidak terpengaruh tempat lagi, dia tidak terpengaruh waktu lagi. Kapanpun dia akan tetap meninggikan imannya. Kapanpun dia tetap akan membaguskan ibadahnya. Baik di waktu ramai, walaupun di waktu sendiri. Baik di kota Mekah maupun di sini. Orang-orang inilah yang di waktu di Masjidil Haram dia rajin untuk pergi sholat ke Masjidil Haram. Di waktu di Masjid Nabawi dia rajin pergi sholat di Masjid Nabawi. Setelah pulang dia seperti itu pula rajinnya tiba di sini. Orang itu sudah sama di sana dan di sini. Itu pemberian Allah sudah luar biasa. Tapi kalau tidak, dia masih membedakan. Iya, kalau di Mekah dia setiap saat pergi ke masjid untuk sholat. Tapi kalau di sini tidak, pilih-pilih waktu atau kadang tidak sama sekali. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin, ketakwaan itu kapanpun dan dimanapun, dan banyak lagi gunanya. Yang ketiga tadi adalah untuk puasa. Oleh karenanya pergunakanlah sedikit waktu di waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah dalam asar menjelang maghrib kita adakan, bisa sendiri-sendiri, bisa bersama-sama, bisa itu perbanyak zikir bagi kita, perbanyak doa, dan kalau perlu kita pun merenung pula. Kita ikut bersimpuh dengan puasa Arafah di seluruh penjuru dunia bersamaan dengan orang yang sedang wukuf di sana. Yang dituntut
untuk itu adalah orang yang wukuf. Tetapi karena saat itu adalah saat yang mustajabah, itu pun kita bisa berlatih dimanapun kita berada. Semoga dengan demikian hadirin kaum muslimin, kita akan mendapatkan ibadah-ibadah Zulhijjah dengan kualitas tinggi. Walaupun takwa itu tidak hanya untuk itu saja, tapi itu sempat kita sampaikan dalam khutbah ini. Dengan demikian kita akan menghadapi bulan Zulhijjah. Bersiap-siaplah melaksanakan dengan modal ketakwaan. Fastabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Orang tua kami yang telah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jangan biarkan dia teraniaya dalam kubur. Tempatkanlah ia tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan dia jasmani dan rohani, limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadanya, dan tolong takdirkan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang telah mentakdirkan kami berada di bulan Zulhijjah sekarang, dan akan datang bulan Zulhijjah, dan Engkau pun telah menetapkan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah. Wahai ya Allah, ada di antara kami yang sudah mendaftar untuk melaksanakan ibadah kurban, dan tolong terima ibadah kurbannya ya Allah, sebagaimana Engkau telah terima ibadah kurbannya Habil, ibadah kurbannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ibadah kurbannya Nabi Muhammad, dan orang-orang soleh yang telah Engkau akui kesolehannya. Wahai ya Allah, dan di antara kami, sanak famili kami, ada yang akan berangkat haji di tahun ini ya Allah, dan jadikanlah hajinya menjadi haji yang mabrur ya Allah. Berikanlah kepadanya modal takwa yang besar ya Allah, sehingga mencukupi modalnya itu dan ibadah haji. Wahai ya Allah, siapapun di antara kami yang melaksanakan ibadah haji, jadikanlah hajinya menjadi haji mabrur ya Allah. Oleh itu berikanlah kepadanya takwaan yang tinggi ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami melalui Arafah. Hari Arafah adalah orang-orang yang merenung, orang-orang yang bersimpul untuk melihat betapa banyaknya nikmat yang telah berikan kepada kami, untuk melihat betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu yang melimpah kepada kami, dan jadikan kami orang-orang yang mohon ampun, yang Kau berikan ampun atas dosa-dosa. Dosa kami kepada orang tua, dosa kepada tetangga, kepada keluarga, kepada siapapun, ampuni kami ya Allah. Ya Ghafurur Rahim, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Qadir Najat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Yanzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.